Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistya Kurnia Putri, NPM 1822029. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang merancang storyboard dalam pembelajaran. Tugas ini diberikan oleh dosen saya bernama Bapak Arif Kosne, SPD SI MPD, selaku dosen pembimbing mata pelajaran desain dan produksi pembelajaran berbasis komputer. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian storyboard, di mana storyboard adalah kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berurutan dan disesuaikan dengan naskahnya, sehingga ide cerita bisa disampaikan dengan mudah. Pengertian storyboard menurut para ahli, yang pertama, menurut Halas, pengertian storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu jalan cerita. Dan yang kedua, menurut Luther, pengertian storyboard adalah deskripsi pada setiap scene yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek multimedia dan perilakukan dengan jelas. Dan yang ketiga itu menurut Cristiano, pengertian storyboard adalah sebuah outline atau draft dari sebuah produksi berupa gambar-gambar yang berurutan. Selanjutnya itu ada fungsi storyboard. Seperti dijelaskan sebelumnya pada definisi storyboard berfungsi sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain dalam bentuk gambar. Di dalam storyboard terdapat informasi penunjang seperti pesan teks, penjelasan gambar, audio, dan lain-lain. Fungsi storyboard secara umum adalah yang pertama, memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar, mulai dari awal cerita, bagian tengah, hingga akhir cerita. Dan yang kedua itu, storyboard berfungsi sebagai media untuk perencanaan pembuatan video pendek atau film. Dan yang terakhir, fungsi storyboard yang paling penting adalah memudahkan dalam membuat dan memahami sebuah alur cerita. Berikutnya ada tujuan membuat storyboard. Setelah memahami pengertian storyboard dan fungsinya, kita tentunya harus mengetahui tujuannya untuk apa. Sebuah storyboard dibuat pasti ada tujuan dan manfaatnya. Berikut adalah beberapa tujuan membuat storyboard. Yang pertama, untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan film, baik itu film pendek maupun film berdurasi panjang. Yang kedua itu, untuk memudahkan orang lain untuk memahami alur dan isi dari cerita yang ingin disampaikan. Yang ketiga, agar memudahkan pembuatan film dalam memvisualisasikan idenya. Yang keempat, membantu menjelaskan sebuah alur narasi dari sebuah cerita. Dan yang terakhir, membantu tim yang terlibat dalam pembuatan film atau video seperti sutradara, aktor, dan kru, sehingga bekerja dengan maksimal. Selanjutnya ada manfaat storyboard. Storyboard akan memberikan manfaat besar kepada pembuatnya dalam menyampaikan ide atau gagasan, dan orang lain menjadi lebih mudah mengerti gagasan yang disampaikan kepadanya. Berikut adalah beberapa manfaat storyboard. Yang pertama, membantu proses pembuatan film menjadi lebih cepat. Yang kedua, membantu memperlihatkan segi artistik sebuah video atau film pendek. Dan yang terakhir itu adalah membantu memberikan detail mengenai tata letak visual dari setiap adegan. Selanjutnya itu penggunaan storyboard dalam berbagai bidang. Di sini ada 6 bidang saya contohkan. Yang pertama, storyboard dalam film. Yang kedua, storyboard dalam teater. Ketiga, storyboard dalam animasi. Keempat, storyboard dalam periklanan. 5, storyboard dalam bisnis. Dan yang terakhir itu storyboard di dunia pendidikan. Sini saya akan menjelaskan cara membuat storyboard. Membuat storyboard cukup mudah bagi sebagian besar orang. Namun, sebagai gambaran, berikut ini adalah beberapa langkah untuk membuat storyboard. Yang pertama, langkah pertama adalah membuat rincian naskah terlebih dahulu. Yang kedua, membuat catatan tentang poin-poin penting, yaitu ide dan konsep yang akan dijadikan storyboard. Yang ketiga, tentunya media yang nantinya dibuat storyboard ini bisa dalam bentuk gambar manual atau aplikasi komputer. Yang keempat, buatlah gambar sketsa kasar mengenai alur cerita dalam storyboard, lengkapi dengan penjelasan dan keterangan dalam pembuatan video atau film. Yang kelima, visualisasikan adegan utama secara nyata. Yang keenam, storyboard yang dibuat harus dilengkapi dengan informasi berikut. Yang pertama, sketsa atau gambaran mengenai layar, halaman, atau frame. Yang kedua, warna, bentuk, dan juga ukuran grafik jika perlu. Yang ketiga, teks asli. Dan yang keempat, jika menggunakan teks, sebaiknya cantumkan informasi warna, ukuran, dan tipe tulisan.
Yang ke-6, narasi bila perlu. Ke-7, animasi. Ke-8, video. Ke-9, audio. Dan yang terakhir, interaksi dengan audiens. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai storyboard. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.